Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Winarsi SPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya, Bapak Dr. Andes Sukamto MPD, dan pengajar praktek Ibu Aris Ngesti Budi Utami SPD. Sebelumnya, saya akan memaparkan rancangan aksi nyata saya. Yang menjadi latar belakang penerapan budaya positif di sekolah saya adalah untuk melakukan perubahan praktek disiplin positif sesuai dengan budaya positif profil pelajar Pancasila di kelas atau di sekolah. Diharapkan nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi keyakinan yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan murid, guru, dan semua warga sekolah dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas atau di sekolah. Yang menjadi tolak ukur adalah 1. Guru saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, semua murid dan guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 3. Semua murid berperan aktif. 4. Ada perubahan perilaku dan karakter sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kelima, suasana kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Dukungan yang saya butuhkan, pertama, bahan dan alat, yaitu video, gambar-gambar pendukung, stiker nama, spidol, laptop, dan HP untuk sosialisasi tindakan. Berikutnya adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif di dalam kelas atau di sekolah. Selanjutnya adalah dukungan dari orang tua untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah dukungan dari murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat keyakinan kelas. Berikut adalah lini masa tindakan yang dilakukan. Pada minggu pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait tindakan yang akan dilakukan. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memberitahukan sekaligus minta izin kepada Ibu Manis selaku kepala sekolah bahwa saya akan menerapkan disiplin positif pada anak kelompok A, TK, dan Jalan. Latar belakangnya adalah kurangnya disiplin dalam menjaga kebersihan dan kurangnya kemandirian anak. Menurut saya, tata tertib lembaga kita sudah bagus Ibu, dan nantinya akan menjadi keyakinan kelas bagi anak, sehingga anak nanti akan termotivasi dari dirinya sendiri. Tujuannya adalah anak memiliki sikap disiplin positif tentang menjaga kebersihan dan memiliki sikap kemandirian pada kegiatan. Dan saya mohon dukungan serta saran dari Ibu selaku kepala sekolah agar kegiatan saya nanti akan berjalan dengan lancar. Itu Ibu. Saya selaku kepala sekolah di sini memberikan dukungan dan memberikan izin semoga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan menjadikan kebiasaan anak-anak ke depannya untuk seluruh siswa. Ya, terima kasih Ibu, dan saya juga mohon izin untuk berkolaborasi dengan PRBIN. Bersedia ya Ibu ya? Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Pada minggu kedua, membuat keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Terbuka, sampai lipat. Berdoa kemenangan ya, ayo. Berdoa. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya.
untuk belajar, untuk bermain. Oke, sekarang Suwin punya gambar. Nih. Ini gambar kamu. Waktu apa ini? Waktu baris. Berarti kalau ini ada yang terlambat apa tidak? Ada yang terlambat? Tidak. Dan kita masuk jam 7. Berarti sebelum jam 7 kamu sudah berangkat. Ini bisa kita jadikan keyakinan kelas ya. Ya. Kalau gitu keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh telat. Artinya berarti kita harus datang tepat waktu. Oke, ini satu. Nah, siapa yang bisa tidak terlambat? Oke, berarti tidak terlambat ya. Datang tepat waktu. Ini kita gambar. Ini menjadi keyakinan kita yang pertama ya. Kita gambar di sini. Gambar ini kelas yang ada sampahnya, ada bungkus makan, ada tisu. Kelasnya berserakan. Kalau kelasnya kotor berarti banyak nyamuk, banyak apa lagi? Tikus, banyak lalat. Iya, banyak kuman. Iya. Kamu mau sekolah yang kotor seperti ini? Kamu mau sekolah yang berantakan seperti ini? Iya, banyak sampahnya. Kamu pengen sekolah yang bagaimana? Berarti kelasnya harus bagaimana? Harus bersih seperti ini. Kalau kelasnya bersih, sekolahnya bisa nyaman. Oke, kamu suka yang kotor apa yang bersih? Lihat-lihat di tanggal di sini yang bersih apa yang kotor? Yang bersih kita tanggal lagi ya. Yang duduk baik dan sopan kita tanggal ya. Nah, dan di sini. Nah, sekarang kita tulis ya. Yang tulis Bu Guru, oke? Oke, yang tulis Bu Guru. Yang ini lagi apa kesempatan kelas kita? Datang tepat waktu. Pinter waktu. Ini adalah menjaga kebersihan di sini ya. Menjaga kebersihan. Yo, jaga kebersihan. Pinter. Sekarang yang duduk apa? Pinter maksudnya lain kan? Duduk rapi dan sopan. Silakan masukkan duduk. Duduk rapi dan sopan. Satu lagi, tidak ada gambarnya.
Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas pada kelompok A TK Darmawan Tanjalen, Kecamatan Balong. Pada minggu ketiga, melakukan observasi dan pemantauan terkait terlaksananya keyakinan kelas yang telah dibuat. Pada minggu keempat, melakukan sosialisasi atau berbagi praktek baik terkait penerapan budaya positif. Berikut adalah sosialisasi penerapan budaya positif yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Darmawan Tanjalen, yang kami hormati ibu-ibu guru TK Kecamatan Balong, dan para undangan semuanya. Pertama, rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif. Pada kesempatan ini dengan tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua dalam berakhlakul karimah, dan beliau adalah penyempurna agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di sini kami selaku pembawa acara dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif. Sebelum acara dimulai, mari kita buka bersama dengan baca kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan dimulai dengan sosialisasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Sri Winarsih. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Mani SPD AU, dan yang saya hormati ibu-ibu guru TK Gugus 1 Kecamatan Balong. Izinkan saya berdiri di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini telah mendukung saya, mensupport saya dalam mengikuti program guru penggerak ini. Di sini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif yang saya laksanakan. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 7. Selamat datang, guru hebat. Di sini saya perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Dr. Andes Sukamto MPD. Dan di sampingnya adalah pengajar praktek saya, beliau Ibu Aris Ngesti Budi Utami SPD. Dan saya sendiri, Sri Winarsih SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo dari TK Darmawan Tanjalen. Lanjut ya Bu. Ini adalah budaya positif. Sebelumnya kita tengok dulu apa arti budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture yang berasal dari bahasa Latin color yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Jadi, budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya.
Selanjutnya, budaya positif di sini bisa diartikan adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa dilakukan di kelas ataupun di sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak didik. Ini semua akan bermuara pada nilai universal yang dianggap baik untuk kita semua. Lanjut Ibu ya. Di sini dalam modul budaya positif ini ada tujuh materi Bu. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi. Sedangkan yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk kepada materi itu, sebentar kita ingat dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibu-ibu guru semua masih ingat tentang teori tabula rasa Ibu? Masih? Iya. Pada teori tabula rasa itu anak-anak itu lahir dianggap seperti kertas putih, kertas kosong, sehingga kita bisa mengukir atau menulis atau mengubah apa saja yang ada di situ, terserah kita. Tapi pada filosofi Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Anak-anak ini diibaratkan sebagai benih, Ibu, sebagai persemaian benih. Jadi kita sebagai guru, tugas kita adalah menuntunnya kan. Berarti kalau benih, tugasnya bagaimana? Kalau persemaian benih, ya kita harus merawatnya Ibu. Makanya mulai dari menyiraminya, memberinya pupuk, terus membasmi hama-hamanya, ada ular-ular dan lain sebagainya, agar benih tersebut bisa tumbuh dengan baik dan akhirnya akan menghasilkan yang baik pula. Begitu. Kita tidak bisa mengubahnya Ibu. Misalkan benih itu benih padi ya. Kita tidak bisa mengubah benih padi itu menjadi tanaman jagung ataupun sebagainya. Begitu. Karena di sini ditekankan bahwa anak-anak itu lahir sudah dengan kodratnya masing-masing, dengan bakat dan minatnya masing-masing. Setelah itu kita masuk pada materi pertama, yaitu perubahan paradigma baru. Tapi sebelumnya Bu, tolong di meja panjenengan ada tisu atau kertas Ibu? Ada? Ya, tolong diambil satu mungkin. Kita nanti bermain perasaan Ibu ya. Nah, silahkan digenggam Ibu. Genggam, main nanti perasaan Bu ya. Nah, kertas atau buat sudah digenggam. Iya. Sekarang genggam ya Bu ya. Sekarang coba tolong orang yang di sampingnya secara bergantian penjenengan buka genggaman tangan teman Anda. Nah, Anda bisa merayu, membujuk, atau memaksa mungkin. Ya, diintimidasi juga bisa. Oh bisa. Oh iya, sudah sekarang gantian. Iya. Ya, sekarang ada makna di sini. Satu, saya tanya dulu, siapa tadi yang genggaman tangannya dibuka? Ada? Oh, tidak ada. Aduh ya Allah, hebat. Berarti apa yang bisa yang bisa kita ambil dari sini, dari permainan ini? Apa? Kita tidak bisa dikontrol Orang lain. Berarti yang kontrol kita itu siapa Ibu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, hebat. Berarti kalaupun ada yang membuka tangannya, berarti memang dia itu membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, dalam perubahan paradigma belajar ada perbedaan dari stimulus respon ke teori kontrol, Ibu. Yang pertama, realitas kebutuhan. Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan itu kita sama. Tapi kalau pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Begini maksudnya. Misalnya murid kita dari A sampai Z
tidak mungkin kebutuhannya sama seperti kita. Kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, cara pandangnya pasti berbeda-beda. Walaupun anak didik kita sudah mempunyai cara pandang yang sendiri-sendiri, tidak sama. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar pandang sama dengan kita. Itu tidak bisa, Ibu. Ada dari kontrol, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan ya, Bu ya, pandangan apa ya, tentang sukses mungkin ya. Mungkin seseorang itu ada yang merasa sukses ketika sudah bisa membeli sepeda motor. Tapi orang lain mungkin merasa sukses kalau sudah bisa membeli mobil atau yang lain-lainnya lagi, jadi tidak bisa sama. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik atau buruk, salah atau benar menurut kita, pasti dia itu memiliki tujuan. Selanjutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi sudah kita katakan ya Bu, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Itu nanti saja kebaikan dari atas ya Bu ya. Kemudian pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan pada. Maksudnya bagaimana? Seandainya kita membujuk seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan, nah di situ kadang kita melakukan pemaksaan. Terus terang mungkin kita juga pernah melakukan pada anak didik kita, sedikit memaksa. Dalam bidang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini di teori kontrol ini kita mencari pilihan baru apa yang bisa dilakukan. Kita tidak bisa memaksa ya. Kemudian pada stimulus respon berikutnya, model berpikir menang kalah. Ini berbeda jauh dengan pada teori kontrol, yaitu model berpikir menang. Gitu. Lanjut Ibu, untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, saya yakin panjenengan semua sudah hafal tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan Pancasila, ya. Sila pertama. Kemudian perkenaan global, Anda juga sudah paham, global berarti menyeluruh atau mendunia. Kemudian bergotong royong, anak didik kita harus bergotong royong, saling menolong. Gitu. Kemudian kreatif dan bernarasi dan terakhir mandiri. Mungkin ada yang bisa nyanyi itu lagu, itu Bu Sufi bisa lagu profil pelajar Pancasila Ibu? Iya, monggo Ibu. Sama-sama aja. Iya bersama-sama monggo. Monggo. Ya, monggo Ibu bersama-sama ya. Beriman bertakwa. Iya, oke. Monggo sarang-sarang 1, 2, 3. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri kreatif, bergotong royong, benar kritis, berkebinekaan global, mari kita wujudkan. Itulah dimensi pelajar Pancasila. Sudah Ibu, selanjutnya kita lanjutkan. Kita masuk pada disiplin positif ya Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kenapa dalam pikiran kita kalau disiplin itu sudah ingat peraturan ya Bu? Ya. Peraturan dan hukuman. Gitu. Nah, kalau Kiai Lontara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maksudnya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti itu dari luar, artinya motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang paling susah itu, ya, untuk menimbulkan motivasi intrinsik ini. Nah, selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertama yang timbul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini motivasi eksternal, karena mereka melakukan sesuatu karena untuk agar tidak dihukum. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan kedua adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal, karena mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Betul. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pertanyaan ibu di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, baru ini yang masuk pada motivasi internal. Karena anak atau seseorang melakukan sesuatu itu sudah berdasarkan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Makanya ini disebut dengan motivasi internal. Nah, setelah itu kita pasti ada istilah hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu penghargaan pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita akan bedakan makna dari hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Hukuman adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak didik kita tiba-tiba melakukan suatu kesalahan, ya Bu. Nah, secara tidak langsung dengan tiba-tiba ada yang hukumnya. Walaupun itu hukumannya ringan atau berat, kalau di TK biasanya kalau mungkin datang terlambat disuruh berdoa sendiri-sendiri, ya itu juga termasuk hukuman. Nah, sekarang kalau konsekuensi ini sudah rencana atau disepakati. Jadi sebelumnya sudah ada peraturan yang dibuat oleh lembaga yang harus ditepati, tidak boleh dilanggar. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah atau melanggar, itu ditetapkan dengan konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi, adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seorang anak tidak hanya berpikir untuk kepentingan sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Mungkin orang lain merasa terganggu dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan kerjaan yang berkualitas, kita berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau
mereka tidak akan memilih untuk melakukannya kalau kita tidak menjanjikan hadiah. Begitu. Nah, di sini Bu, konsep disiplin dengan identitas gagah. Di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Hukuman di sini sudah tercatat menyakitkan. Bagaimana Ibu setuju? Setuju. Ya. Walaupun seringan apapun hukuman, itu pasti menyakiti bagi yang dihukum. Selanjutnya, pasti merasa tidak nyaman, ya Bu. Kalau dihukum mesti tidak nyaman, terutama beban mental, ya Bu ya. Ada teman-temannya mungkin malu atau bagaimana, ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga murid merasa takut pada gurunya yang menghukum tadi, ya. Biasanya nanti dia juga gitu. Oh, gimana ya belajar dihukum? Nah, di situ pasti juga ada memaksa, ada sedikit pemaksaan. Dan itu juga berimbas pada ini perilaku murid. Murid kadang menyembunyikan kesalahannya, Bu. Alasannya apa? Takut dapat hukum. Iya betul ya. Takut mendapatkan hukuman. Jadi kalau dia berbuat salah, dia berusaha untuk menyembunyikannya. Nah, ini tidak baik. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ini pasti menjadi rendah diri, kurang percaya diri, malah kadang minder, Ibu. Ya. Terus kemudian kalau penghargaan sedikit berbeda. Penghargaan itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini saya jelaskan satu persatu, Ibu. Sini penghargaan sama dengan hukuman. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya ada. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau tidak diberi penghargaan, seseorang itu tidak mau melakukannya, gitu. Jadi malah tergantung pada penghargaan. Terus selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Maksudnya, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka itu harus terus-menerus diberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku itu, jadi kalau penghargaannya berhenti, dia tidak semangat untuk melakukannya itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini pasti ya, Bu ya. Nah, dan sebagian dari mereka tidak akan menjadi orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi teman yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa iri pasti. Yang kedua, kadang temannya itu merasa tidak suka sama anak yang diberi penghargaan. Selanjutnya, penghargaan mengurangi kecepatan. Ini sudah mulai penelitian, ya Ibu. Seseorang anak itu diberikan janjian permen. Jadi anak disuruh melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ya Bu, diberi iming-iming permen itu. Nah, anak-anak yang mendapatkan permen sebenarnya banyak tidak tepat. Kenapa? Karena pikirannya fokus pada permennya, bukan pada kerjaannya yang harus benar. Dia cepat-cepat jadi menjadi tidak tepat. Berbeda kalau tidak diiming permen, maka anak yang hanya diberitahu jawabannya benar, itu malah akan berusaha untuk sekeras mungkin, secepat mungkin untuk mengerjakan dengan benar. Jadi tidak fokus pada permen. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Orang yang diberi penghargaan kinerjanya berhenti berkembang. Sedangkan yang tidak menerima penghargaan, mereka terus berupaya mengasah diri menjadi yang lebih baik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga dalam penelitian menunjukkan murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan seperti tadi di permen tadi, ya Bu ya. Kemudian penghargaan adalah menghukum.
Penghargaan untuk mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 justru merasa paling cukup. Mengapa demikian? Karena anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa dia tidak mampu, saya tidak layak, jadi mengurangi rasa percaya diri. Apalagi yang kedua, tinggal sedikit saja saya bisa menjadi yang terbaik, jadi merasa paling cukup. Di sini Bu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau hukuman dan penghargaan gagal. Kalau di sini ada konsekuensi. Konsekuensinya ada penguatan jangka pendek, ada juga perlu monitoring berkelanjutan, harus dilakukan secara terus-menerus, kemudian ada stimulus respon, murid memakai peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, di sini Bu, kalau di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi, anak akan bertanggung jawab apa yang dilakukan. Terus, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek saja. Kalau di konsekuensi kan jangka pendek, apa yang dilakukan langsung mendapatkan konsekuensi. Kalau pada restitusi tidak, itu lebih ke jangka panjang untuk menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, tidak hanya berpikir dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dia mengontrol dirinya sendiri, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang termasuk identitas sukses itu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu. Yang satu bertahan hidup, atau kebutuhan yang bersifat fisiologis. Di sini yang termasuk di sini adalah kebutuhan tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini ada contoh kasus ya Ibu ya. Bu Ervin adalah wali kelas TKB. Beliau bingung menghadapi Rehan, salah satu murid di kelasnya, gitu. Beberapa murid mengeluhkan bahwa Rehan sering meminta bekal makan mereka secara paksa. Gitu. Jadi Rehan ini sering minta, ada yang bawa makan diminta. Kalau tidak boleh dipaksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ervin, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang bisa membantu? Tolong. Bu Tuti mungkin? Di sini saya akan menanggapi masalah yang dihadapi oleh Bu Ervin setiap harinya di sekolah. Mungkin pada kasus ini kita mungkin bisa menerapkan pendekatan personal lebih dahulu. Jadi tidak langsung, kamu jangan seperti itu jangan. Karena anak biasanya kalau kita tekan seperti itu dia akan minder. Pertama kita melakukan pendekatan personal dulu, ditanya kenapa kok permasalahannya hanya ini, misalnya selalu makanan, kita menanya dulu gimana latar belakangnya, kenapa di rumah apa nggak pernah dikasih makan, misalnya nggak dibawakan bekal, bukan dikasih makan ya, dibawakan bekal atau gimana, terus kok selalu, kenapa kok selalu ini, misalnya kita juga harus urai dulu ya masalahnya seperti itu.
Jadi pendekatan personal itu mungkin kita kedepankan dulu dalam menghadapi kasus ini. Terima kasih buat Bu Tuti. Aplaus dulu untuk Bu Tuti jawabannya. Setuju? Semua setuju dengan dari Bu Tuti? Iya, alhamdulillah. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rehan melakukan hal itu? Nah, mungkin berbeda-beda ya Bu. Coba kita lanjut ke sini. Dalam kasus tersebut, apabila jawaban Rehan ketika ditanya oleh Bu Elvin adalah karena ia lapar dan orang lain tidak membawakan bekal, maka Rehan berusaha memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya toh, bagaimana mau belajar orang perutnya lapar? Bagaimana mau belajar ya teman-temannya makan bekal? Dia tidak, ya kan Bu? Ya. Selanjutnya, apabila Rehan menjawab alasannya karena mereka senang menjadi pusat perhatian temannya, misalkan temannya kan mengadu melapor pada guru tentu saja memberitahukan kepada wali murid, kepada ibunya. Jadi ibunya, orang tuanya lebih memperhatikan dia. Maka di sini Rehan adalah sedang memenuhi kebutuhan atas apa itu? Kasih sayang. Ya, betul, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, beda lagi bila jawaban adalah karena merasa bosan. Nah, dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, Anda ingin mencoba. Misalnya ya, dia ingin mencoba makan yang lain, warnanya lain, bentuknya lain, menunya lain, gitu Ibu. Nah, berarti Rehan itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Pas sekali. Selanjutnya Ibu. Nah, sini. Ini jawaban paling paling apa ya? Beda anak-anak biasanya. Beda Rehan menjawab karena iseng aja Bu. Sering itu. Karena iseng aja Bu. Karena senang melihat temannya itu menangis. Katanya lucu Bu. Becek. Ya becek katanya. Jadi kalau temannya itu nangis itu senang dia. Dalam kasus ini berarti Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, selanjutnya apabila Rehan menjawab dia merasa hebat karena teman-temannya takut sehingga mau menuruti keinginannya. Nah, ini juga gitu, karena dia merasa hebat, dia ingin temannya menuruti apa yang dia inginkan. Padahal ini jelas tidak baik. Dan sebenarnya Rehan di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, lanjut ya Bu pada modul selanjutnya, yaitu posisi kontrol. Dian Gassen 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berkesan pada anak? Sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Dassler, Gassen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, posisi kontrol restitusi itu adalah yang satu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan selanjutnya adalah manajer. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak mematuhi aturan. Nah, guru seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Dia tidak melihat yang lain, caranya dia. Jadi cara yang dia harus dituruti, gitu.
Kalau tidak, berarti Dapat hukuman. dapat hukuman. Betul. Kemudian, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini misalnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Ibu kecewa sekali. Bagaimana ibu mau tahu? Ibu pasti juga kecewa. Gitu. Jadi lembut, tapi sangat menekan ya Bu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, merasa lemah, merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, termasuk guru dan orang tuanya ataupun keluarganya. Selanjutnya, guru sebagai teman. Pada posisi ini, biasanya guru tidak menyakiti murid itu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kalian tidak apa-apa nak. Nanti ibu guru bantu ya membereskannya. Nah, di sini hal negatif dari posisi teman adalah apabila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir itu teman saya, ternyata tidak. Nah, ya, kenapa? Karena biasa dibantu dan tidak dibantu. Nah, murid tidak mau berusaha lagi, dia akan diam karena merasa tidak dibantu, merasa sudah tidak sebagai teman seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat menyisihkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang mentor biasanya, halo, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Seorang mentor sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini jelas, orang guru sudah ada peraturan, ya kan? Kalau ada yang salah, dia menerapkan sanksinya. Jadi di sini hubungan antara guru dan murid bisa renggang, gitu. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, Bu. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun lebih kepada berkolaborasi dengan murid, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Gitu. Jadi tidak memberikan konsekuensinya seperti apa, tapi kita lebih kepada mencari solusi, untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjut Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas, mungkin sudah ada yang jenuh Ibu? Pesan mungkin? Bagaimana kalau kita speaking sebentar? Bisa? Bisa. Ada yang bisa minta speaking sebentar ke depan? Ada? Enggak, Bu. Bu Erwin monggo? Oh ya udah, silakan berdiri kalau begitu. Ya. Yang sederhana saja. Pokoknya kita berdiri biar lemas, biar tidak bosan lagi ya Ibu ya. Lakukan apa yang saya katakan, ya. Jangan tirukan apa yang saya lakukan. Oke? Ya. Ayo. Kalau kau suka hati pegang mata. Musuhin kepala. Ayo. Kalau kau suka hati yang saya katakan.
Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ya Ibu ya. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan di sini yaitu sesuatu yang diyakini bersama antara guru dan murid, yaitu nilai-nilai kebajikan yang dijadikan disiplin positif, dan ini bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, mengapa kok keyakinan kelas ya Bu? Mengapa kok bukan peraturan saja? Nah, ini saya ambil contoh ya Ibu. Misalkan, kalau kita memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2, apa alasannya Ibu? Peraturan dari Pak Polisi, Apa? peraturan untuk mematuhi lalu lintas, Bu. Oh, harus pakai helm. Kalau tidak pakai helm bagaimana Ibu? Bayar denda ya Ibu ya. Iya. Ada yang ketiga yang lain mungkin? Jaga keamanan diri. Apa Bu Yani? Jaga keamanan diri. Oke, betul, menjaga keamanan diri. Kalau Bu Khadijah tadi kan bilang gini, karena peraturan lalu lintas, jadi kalau tidak pakai helm ditilang. Itu berarti itu motivasi eksternal Ibu. Ya. Ya, nah kalau Bu Yani menjawab untuk keselamatan diri, padahal yang lebih baik mana Ibu? Kita meyakini yang mana? Keselamatan diri. Keselamatan diri berarti yang merupakan keyakinan kelas kita adalah yang benar keyakinan kita. Keselamatan Ya, ini keselamatan diri bukan hanya untuk peraturan seperti itu. Nah, lanjut Ibu, bentuk keyakinan kelas itu seperti ini. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan dalam kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibuat pada kelas tersebut. Kita tidak bisa mengadopsi dari kelas yang lain. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya yang positif. Jangan menggunakan kata jangan dan sebagainya. Jangan kerasan sembarangan. Itu bukan. Ya. Terus keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bisa tidak tertulis ya Bu. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas dibuat bersama Ibu, tidak bisa gurunya saja sendiri atau hanya beberapa anak saja, ya. Ya. Kemudian keyakinan kelas jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat. Kalau terlalu banyak bingung ya. Ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin keyakinan kelas sekarang bisa diubah pada tahun berikutnya karena mungkin kebutuhannya juga berbeda. Nah, di sini Bu, saya sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas. Di situ saya tunjukkan beberapa gambar karena memang anak TK kan belum bisa menulis ya Bu ya. Ya. Jadi saya tunjukkan contoh gambar mana yang bisa dipakai untuk dijadikan keyakinan kelas. Dan ini sudah setuju gambar saya tempelkan. Kemudian anak-anak yang merasa setuju menempelkan stiker nama di bawahnya seperti itu. Dan keyakinan kelas di sini memang tidak banyak Ibu. Yang pertama itu nih, aku selalu datang tepat waktu. Berarti anak itu punya keyakinan jangan sampai kemudian aku cinta kelas yang bersih dan rapi. Di sini saya harapkan anak-anak itu bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Jadi tidak buang sampah di kelas, harus disempat sampah misalkan, harus merapikan bangkunya, harus merapikan mainannya agar kelasnya bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga yaitu aku selalu duduk baik dan sopan. Diharapkan di dalam kelas ataupun dimanapun anak itu berada, anak tetap duduk baik dan sopan. Karena ya saya akui anak-anak itu kadang ya seperti itu Bu. Sebenarnya kadang ya tidak karuan, apalagi di luar, kalau main di luar ya Bu ya. Kadang kita malu murid Ibu itu kok gini ya. Nah, ya toh, akhirnya kita mulai dari kelas dulu ya Bu, supaya kebiasaan baik itu bisa diteruskan di luar, di keluarga dan di masyarakat ya Bu. Kemudian
keempat yaitu keluar kelas aku harus izin. Jadi tidak nyelonong Ibu. Keluar kelas juga harus izin pada gurunya seperti itu. Kemudian langsung ya Ibu ya pada pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentu saja karakter yang positif itu. Nah, di sini saya bacakan ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya Bu, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, misalkan ada anak yang memukul temannya, tidak harus dibalas dengan memukul ya, tidak. Kalau ada anak mencubit temannya, tidak harus anak itu dicubit. Nah, namun untuk belajar dari kesalahan, dari sekitar restitusi itu, apa penyebabnya, bagaimana seharusnya orang lain, bagaimana setelah dia melakukan tindakan itu, gitu. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Misalkan ada yang berkelahi Bu, pasti porok-porokan, diri-dirian Ibu ya. Kadang duduk di sampingnya juga tidak mau. Setelah kita restitusi, kita kasih arahan, kita cari solusinya bersama-sama, maka hubungannya akan membaik. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak bisa ngasih solusi, kamu harus seperti ini. Tidak Ibu. Kita cari solusinya bersama-sama dengan murid. Bagaimana keyakinan murid? Jadi kita gabung, kita berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusinya, bukan kita memaksa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, maksudnya ke dalam diri anak sendiri. Keyakinan anak itu bagaimana, hal-hal baik yang diyakini itu bagaimana, itu yang kita tuntun. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sudah saya jelaskan tadi, semua perilaku atau tindakan itu mempunyai tujuan. Jadi kita cari apa kebutuhan dasar kita yang ingin dia penuhi, itu kebutuhan dasar yang mana? Karena itu pasti tujuan mereka. Gitu. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik, bukan hukuman, bukan penghargaan, dan bukan konsekuensi, tapi restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi itu mengarah pada karakter anak, bukan tindakannya. Kita tidak memaksa anak untuk melakukan tindakan seperti apa, tapi kita lebih pada membangun karakternya. Kemudian restitusi itu menguatkan anak yang berbuat salah itu agar dia tidak minder, tidak rendah diri, tapi dia bangun kuat untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan saya sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tidak minder, tidak menyendiri, tapi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Ada 3 Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya jelaskan satu persatu. Maaf ya. Nah, di sini. Bagaimana penerapan tahapan segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita bisa mengucapkan
tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan di sini bersama-sama. Di sini tujuan apa Ibu? Agar menstabilkan posisi anak itu. Anak itu kan masih emosi ya Bu ya. Masih emosi, jadi kita stabilkan dulu agar anak siap untuk ngobrol untuk mencari solusi berikutnya. Yang kedua adalah validasi tindakan masalah. Kita bisa menanyakan setelah anak itu tenang, sudah stabil, kita tanyakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru di sini maksudnya sikap yang selama ini dia egois dengan dirinya, kita pikirkan orang lain. Nah, itu mengganggu orang lain apa tidak? Itu salah atau benar? Itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibuatkan keyakinan kelas ya Bu. Jadi anak-anak itu sedikit banyak pasti ingat apa keyakinan yang telah dia yakini di kelas itu, yang dianggap baik yang harus dilakukan. Apa kamu ingat keyakinan kelas kita? Anak-anak akan bisa menyebutkannya. Kamu yakin dengan nilai yang telah kita sepakati? Kalau anak sudah meyakini kebenaran atau sesuatu yang baik untuk dilakukan dan sudah meyakini, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kita tanyakan seperti itu. Jadi anak sudah meyakini tentang keyakinan kelas tersebut, ya. Kemudian itu yang sudah diyakini anak harusnya dilakukan. Jadi kita tidak maksa. Setelah itu baru kita solusi. Kalau tadi berbuat salahnya apa? Solusinya apa? Kita kolaborasi dengan murid ya Bu. Kita tidak bisa solusinya memaksa. Jadi kita kasih alternatif solusi. Anak bisa medis itu ataupun anak bisa menyampaikannya sendiri. Solusi yang bisa ia lakukan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Ibu. Monggo, sebentar. Pengusi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bu Sri Winasih, saya mau bertanya. Saya belum begitu paham hubungan antara segitiga restitusi, posisi kontrol, dan budaya positif. Mohon untuk dijelaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Nji. Pertanyaannya sangat menantang. Ya, kita kembali pada pengertian restitusi ya Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan baik. Nah di sini kalau misalkan itu ada anak yang membuat kesalahan, kita lakukan restitusi ya Bu ya. Kita menggunakan pendekatan restitusi seperti itu dan kita menggunakan posisi kontrol Ibu. Sedangkan posisi kontrol yang bisa kita lakukan untuk murid-murid kita sementara karena di jenjang TK Ibu, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Walaupun posisi kontrol sebagai teman itu memiliki kekurangan ya Ibu. Memiliki kekurangan karena kenapa? Karena posisi kontrol sebagai teman itu mungkin ada sedikit ketergantungan. Tapi itu kalau dijadikan menurut saya bisa dilakukan. Tapi yang lebih tepat lagi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Itu lebih baik karena kita posisi kontrol manajer itu benar-benar anak itu kita tuntut untuk mencari solusi atas perbaikan masalahnya, begitu. Nah, permasalahan di sini restitusi itu
apa itu perilaku manusia sudah jelas, dan posisi kontrol kita sebagai pendidik, yaitu tadi yang lebih ideal adalah sebagai teman dan sebagai manajer, yang lebih tepat manajer ya Bu. Di sini kita akan menerapkan disiplin positif di sini Bu. Ya, jadi pada disiplin positif berarti pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah dan dilanjutkan di rumah. Nah, selanjutnya disiplin positif ini akan merupakan tolak ukur yang kita jadikan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Begitu Ibu. Sudah puas Ibu? Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bertanya? Oh, ya. Bu Katijah aja. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberi pertanyaan, yaitu materi hari ini sangat menarik nih Bu. Iya. Maaf Bu, apakah mungkin restitusi itu bisa diterapkan pada jenjang TK? Demikian, terima kasih. Ya. Saya jawab langsung ya Bu. Restitusi ini bisa dilakukan di TK Ibu, walaupun kurang maksimal. Contohnya, sebentar. Ada modul 1-4. Saya di sini ada demonstrasi kontekstual Ibu. Nah, di sini saya melakukan restitusi pada anak saya. Maaf, ini ada Rizky. Di sini Rizky berbuat kesalahan, sering membuang sampah di sembarang. Ini pada kasus Rizky. Ada lagi sebenarnya satu kasus lagi Bu, kasusnya Rafa. Di sini pun Rafa sering Bu naik di meja, joget-joget, dorong-dorong gendong. Ini sudah saya restitusi. Kamu tahu itu salah? Iya. Oh, berbiasa. Sekarang kita ketemu sini ya. Besok kamu lihat dulu sayang. Lihat duit. Dari sana tuh ya. Alasannya apa ya? Kamu naik meja sampai baca ini. Oh, ini. Oh, Ya di sini Bu ya, cukup di sini. Sini pada kasus Rizky dan Rafa di sini sudah saya restitusi ya Bu. Dan hasilnya memang tidak bisa langsung Ibu. Pelan-pelan anak akan berubah sedikit demi sedikit. Nah, jadi ini sudah saya jawab ya Bu Tija, bahwa restitusi bisa diterapkan pada semua jenjang, termasuk di jenjang TK. Tidak harus ada jenjang sekolah dasar atau yang lain. Mungkin karena anak TK sulit ya Bu untuk diajak ngobrol. Tapi dengan
pelan-pelan, sabar, telaten, insya Allah kita bisa, kita semangat untuk bisa. Nah, dari sini sebentar Ibu. Jadi sedikit ambil kesimpulan Ibu bahwa budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita, ya, sangat penting. Kenapa? Karena budaya positif itu untuk menciptakan anak-anak didik yang memiliki karakter yang kuat dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan ini, diharapkan semua warga sekolah meyakini dan menerapkan apa yang menjadi visi dan nilai-nilai kebaikan yang telah disepakati di sekolah kita. Dan jika suatu saat ada kondisi di mana murid berperilaku tidak baik atau tidak pantas atau akan melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan positif, yaitu pendekatan yang dinamakan pendekatan restitusi. Kemudian Ibu, bagaimana, sudah puas untuk materi hari ini? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Akhirnya kita tutup dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku teman sejawat dari Bu Sri Winarsih dari TK Dharma Wanita Jalen, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan menanggapi paparan dari beliau tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Apa yang beliau sampaikan insya Allah juga kami terapkan di sekolah kami, yang mana agar anak didik kami nanti bisa memiliki perilaku yang lebih baik, kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, mempunyai karakter yang lebih meningkat. Sehingga apa yang beliau sampaikan dari Bu Sri Winarsih dari TK Dharma Wanita Jalen bisa kami terapkan di sekolah kami dan bisa meningkatkan karakter anak didik kami seperti apa yang tertuang dalam tujuan pembelajaran, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Demikian tanggapan kami. Terima kasih. Semakin semangat, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marini SPD Out, Kepala TK Dharma Wanita Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Sri Winarsih, SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Dalam paparan kemarin, dalam sosialisasi budaya positif di kegiatan gugus, beliau memfokuskan kedisiplinan yang harus diterapkan di sekolah. Dengan adanya sosialisasi kemarin, alhamdulillah kita semua semakin paham bagaimana pentingnya penerapan disiplin di sekolah, sehingga siswa-siswi kita serta warga sekolah menjadi semakin baik. Sebelum beliau sosialisasi, kegiatan penerapan disiplin ini sudah diterapkan di kelasnya, kelompok A TK Dharma Wanita Jalen, dan alhamdulillah hasilnya sudah terlihat dengan baik. Anak-anak semakin patuh, anak-anak semakin tertib dengan kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati bersama.
Dan dengan adanya penerapan disiplin ini, semoga nanti anak-anak bisa terbentuk pribadi dan karakternya sebagai profil pelajar Pancasila yang sudah dicanangkan dalam kurikulum Merdeka. Disiplin ini tidak hanya diterapkan bagi siswa, tapi kepada seluruh warga sekolah, termasuk juga guru-gurunya. Selamat kepada Ibu Sri Winarsih, semoga sukses menjadi guru penggerak yang profesional yang diharapkan bisa membawa pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.